Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kami kelompok 7 PM 2021 akan menyampaikan teori konektivisme yang disusun oleh saya sendiri, Aprilia Barsari. Next. Saya Aprilia Barsari, lalu rekan saya Firdausa Yanuar dan juga Aprisa Hidayah. Next. Jadi dari definisi sendiri, menurut Rahman tahun 2014, dari teori konektivisme, menata belajar merupakan terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dengan respon atau R. Lalu dari Darusman tahun 2018, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Lalu ada Firliani tahun 2019, eh, teori belajar terjadi hubungan antara tingkah laku atau respon yang dipengaruhi oleh stimulus. Dan situasi dan tingkah laku tersebut mendatangkan hasilnya atau yang disebut dengan efek. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya baik, kita masuk ke teori dari Thorndike. Nah, teori Thorndike itu disebut sebagai trial and error. Nah, di mana Thorndike ini tuh bereksperimen kepada beberapa binatang, dan yang paling terkenal itu adalah salah satu eksperimennya kepada kucing gitu. Jadi dia meletakkan seekor kucing di dalam sebuah kandang. Kucing tersebut bisa membuka kandang itu dari dalam, tapi dalam waktu yang lama. Nah, Thorndike ini terus-menerus memasukkan kucing itu ke dalam kandang tersebut, sehingga dia mendapatkan hasil seperti grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini untuk percobaan pertama yang dia lakukan, waktu untuk kabur atau waktu untuk keluar dari kandang oleh kucing tersebut itu tinggi. Setelah percobaan kedua itu menurun, tapi lanjut ke percobaan ketiga agak tinggi lagi, dan terus ketika dilakukan percobaan seterusnya keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, itu waktu untuk kucing itu keluar dari kandang itu semakin menurun. Akhirnya ketika setelah melakukan eksperimen ini, Sonda itu memiliki kesimpulan bahwa semakin sering kita memberikan permasalahan yang sama kepada suatu individu, maka mereka akan melakukan mengerjakan permasalahan tersebut dalam waktu yang lebih cepat dengan error yang lebih sedikit ketimbang pertama kali dilakukan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menerangkan mengenai lanjutan dari trial dan error. Ini merupakan bagaimana teori Thorndike itu sendiri diterapkan kalau dalam situasi pembelajaran. Nah, teori Thorndike sendiri meyakini bahwa belajar itu terjadi secara trial dan error serta adanya repetisi untuk meminimalisir tingkat kegagalan, sama seperti yang diterangkan oleh rekan saya Aprisa tadi ketika adanya percobaan kucing. Nah, selain itu, Thorndike juga menyarankan bahwa kemampuan itu harusnya diajarkan melalui konten edukasi yang berbeda-beda untuk siswa, agar mereka tahu bagaimana cara mengaplikasikan kemampuan tersebut, sehingga maka teori ini cocok diterapkan untuk beberapa hal. Yang pertama, membuat siswa terbiasa dalam mengajarkan suatu soal melalui repetisi. Nah, jika kita analogikan mengerjakan soal itu sebagai sebuah masalah seperti kucing tadi itu kan ditaruh dalam sebuah tempat yang dimana itu kandangnya itu adalah masalahnya. Solusinya bagaimana? Dia mau keluar. Nah, berarti kan tadi Aprisa menjelaskan bahwa ketika kucing itu dilakukan dalam beberapa kali percobaan, lama-kelamaan kucing itu akan keluarnya semakin cepat interval waktunya, lalu errornya semakin kecil. Nah, kalau misal kita pikirkan dalam matematika, otomatis kan kalau siswa itu terbiasa dikerjakan pada suatu soal, tipe soal tertentu ini, pasti siswa nanti lama-kelamaan akan terbiasa, lalu oh berarti soal kalau seperti ini, cara pengerjaannya seperti ini, dan juga lama-kelamaan error yang dihasilkan siswa pada soal tersebut akan semakin kecil karena mereka sudah teliti dan tahu komponen masing-masing jawaban pada soal. Nah, yang kedua, membantu siswa menemukan cara yang paling efektif untuk mereka pakai dalam menyelesaikan masalah. Nah, salah satu yang ditegaskan Thorndike dalam teorinya itu adalah
form habit, they cannot create themselves. Artinya apa? Untuk membuat suatu pembiasaan itu harus dibentuk. Terus setelah itu, if you already have a habit that you already, like you can use it very wisely in how you do something, maksudnya dalam melakukan atau mengerjakan suatu soal, maka ya terus pakai cara itu, jangan pakai cara lain. Karena apa? Ada kemungkinan cara yang lain itu tadi bisa membuat Anda lupa dengan cara Anda yang sudah Anda kuasai sebelumnya. Sehingga buatlah suatu kebiasaan yang dapat Anda gunakan seterusnya dan cocok untuk Anda dalam soal itu tadi. Oleh karena itulah itu cocok untuk membantu siswa menemukan cara yang paling efektif bagi mereka untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, membantu siswa melihat koneksi antar materi. Dalam salah satu percobaan Thorndike dengan Woods yang ada pada tahun 1901, mereka berpikir bahwa suatu siswa, seorang siswa ketika diberikan pelajaran mengenai luas segi 4, jika mereka bisa mengerjakan luas segi 4, maka pasti harusnya kemampuan mereka itu dapat berkembang dan mereka mampu mengerjakan luas seperti luas segitiga, luas lingkaran, ataupun bentuk irregular lainnya. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Luas segi 4, luas segitiga, dan luas lingkaran, memang pada dasarnya mereka bangun datar, tapi masing-masing rumus dan juga hubungannya kan tidak bisa kita langsung jadikan satu. Masing-masing punya spesialisme sendiri-sendiri. Oleh karena itu, seperti yang saya jelaskan tadi, Thorndike juga menyatakan bahwa kemampuan itu harusnya diajarkan melalui konten edukasi yang berbeda-beda kepada siswa agar mereka tahu bagaimana cara mengaplikasikan konten tersebut. Sehingga itu dapat membantu siswa melihat koneksi antar materi yang diajarkan. Baik, saya kembalikan kepada Aprisa. Ya, jadi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Thorndike tadi, Thorndike ini juga menyebutkan beberapa hukum belajar. Nah, di sini ada 3 hukum belajar. Yang pertama adalah hukum persiapan atau law of readiness. Nah, law of readiness itu sendiri menjelaskan mengenai bagaimana suatu individu itu jika sudah siap menerima pelajaran, maka pembelajaran yang akan diterima nantinya itu akan menjadi lebih efektif gitu. Jadi ini adalah seberapa siap siswa sebelum melakukan pembelajaran begitu. Lalu yang kedua itu ada hukum latihan atau law of exercise. Nah, untuk law of exercise ini sendiri itu yang sudah dijelaskan oleh Yanuar sebelumnya, yaitu adalah repetisi. Bagaimana mereka terus mengulang jenis soal yang sama atau jenis materi yang sama untuk meningkatkan keefektivitasan mereka dalam menjawab soal atau menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga itu adalah hukum akibat atau law of effect. Jadi, Thorndike ini itu mengemukakan bahwa ada efek yang berbeda antara pemberian motivasi dan juga pemberian hukuman. Jadi, ketika siswa diberikan motivasi, mereka akan semakin termotivasi, semakin bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Sementara jika diberikan hukuman, itu mereka akan menjadi tidak bersemangat atau tidak termotivasi gitu, atau bisa dikatakan bisa melemahkan siswa. Nah, selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari teori Thorndike sendiri. Nah, untuk kelebihannya itu, yang pertama jelas untuk itu bisa menumbuhkan sikap pantang menyerah pada siswa. Lalu yang kedua itu adalah siswa menjadi lebih cepat dan tangkas dalam menyelesaikan soal dengan jenis yang sama. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu di sini yang pertama itu tidak membantu meningkatkan berpikir kritis dan kreatif siswa. Kenapa? Karena pada teori ini itu Thorndike menyebutkan bahwa menyelesaikan soal itu harus dalam satu cara yang sama, sehingga siswa akan terus-menerus keterusan dengan soal itu dan tidak mau keterusan dengan cara tersebut dan tidak mau mencari cara lain. Padahal dan satu masalah itu bisa berbagai macam cara untuk menyelesaikannya. Nah, karena menggunakan teori ini, siswa akhirnya tidak mau berpikir lain selain menggunakan cara yang sudah mereka bisa. Akhirnya akan membuat mereka itu tidak bisa berpikir kritis dan juga tidak kreatif. Lalu yang kedua, ini dari
pendapat Thorndike sebelumnya yang mengatakan bahwa pemberian hukuman itu akan selalu melemahkan siswa. Padahal itu tidak akan selalu melemahkan siswa karena ada beberapa individu ketika mereka melihat teman mereka bisa sementara mereka tidak bisa dan diberi hukuman, mereka tuh akan justru akan merasa termotivasi dan mengejar ketertinggalannya dengan teman yang lain. Sehingga untuk pernyataan Thorndike sebelumnya mengenai hukuman itu akan melemahkan siswa itu tidak sepenuhnya benar. Selanjutnya saya kembalikan kepada April. Baik, untuk penerapannya sendiri, dari teori konektivisme Thorndike juga sering disebut dengan trial error yang sudah dijelaskan dari rekan-rekan saya ya. Nah, teori ini juga sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya apa? Salah satunya pada materi integral, misalkan terdapat soal yang memerintahkan untuk mencari integral dengan hasil tertentu gitu. Atau yang kedua bisa pada menentukan pola bilangan. Nah, jadi kalau misalkan di materi integral yang pertama tadi, itu siswa akan memasukkan nilai fx sampai dengan hasil yang diminta oleh soal itu ditemukan gitu. Tapi kalau contoh yang kedua itu pola bilangan itu misalnya tentukan pola bilangan 1, 4, 9, 16. Nah, itu kan siswa harus mengamati bilangan terlebih dahulu, harus mencoba operasi matematika dulu, terus cocok atau enggak, lalu menemukan pola berikutnya, benar atau enggak ya. Nah, seperti itu. Itu penerapan dari teori ini di pembelajaran matematika. Next. Nah, adapun kesimpulan dari pemaparan kami, yaitu yang pertama, teori belajar konektivisme ini itu memandang belajar sebagai proses pembentukan dan penguatan koneksi antara stimulus dan respon. Lalu yang kedua, pembelajaran dengan metode trial and error hanya akan efektif jika dilakukan berulang-ulang dalam suatu jangka waktu. Nah, yang ketiga, Thorndike itu merumuskan 3 hukum yang sudah dijelaskan oleh Pak Aprisa, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, juga hukum akibat. Yang keempat, selain memiliki kelebihan, teori Thorndike juga memiliki kelemahan. Yang kelima, penerapan teori ini pada pembelajaran matematika yaitu dengan mengerjakan soal integral atau menentukan dengan pola bilangan, serta mungkin ada materi-materi lain di pembelajaran matematika yang cocok untuk digunakan metode trial and error. Jadi, demikian pemaparan dari kelompok 7, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.